Salah satu benang merah yang kita bisa ambil, kalau kita sengaja menjerumuskan diri kita pada sesuatu pertikaian, ya, keributan, maka Allah akan libatkan kita bersama mereka. Kapan kita sengaja berlepas diri, maka Allah juga akan selamatkan kita. Nanti kita akan masuk kepada rincian lebih detail ya, dalam masalah rumah tangga, dalam masalah persahabatan, dalam masalah... Kalau ada hal-hal yang tidak jelas bagi kita, maka namanya syubhat. Selamatkan diri hal yang syubhat, maka telah selamat agama kita dan kehormatan kita. Tidak akan rusak nama kita di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang jerumuskan dirinya pada yang syubhat, dia telah menjerumuskan dirinya pada yang haram. Nabi kasih gambaran. Seperti pengembala yang sengaja membawa gembalaannya masuk ke wilayah orang lain. Ada batasan tapi dia sengaja membiarkan saja. Mengatakan sudahlah nggak masalah. Mungkin orangnya tidak marah. Mungkin ini tidak dilarang. Mungkin begitu dan begitu. Ya, lalu kata Nabi SAW, ketahuilah semua raja itu pasti punya undang-undang dan peraturan. Ada batasan wilayah yang tidak boleh dilanggar. Dia akan marah kalau dilanggar. Dan batasan Allah adalah yang diharamkannya. Berarti syubhat masuk dalam sini. Karena syubhat masuk dalam hal yang haram gitu kan. Lalu kata Nabi SAW pelanjutannya, ketahuilah dalam jasad manusia yang bisa mengontrol dia ada segumpal darah. Kalau dia baik, baik semua segumpal daging. Kalau dia baik, baik semua jasadnya. Kalau dia buruk, maka buruk semua. Itu adalah hati manusia. Maksudnya, kalau sedang mendengarkan dalil seperti ini, gunakan hati nurani kita untuk mencernahnya. Sehingga akhirnya jadi lunak seluruh tubuh kita untuk bisa menerima. Ya, kita tidak melakukan defense atau pertahanan, masa sih, nggak usah, nggak apa-apa, itu akan hilang semuanya. Kalau kita mengontrol hati kita dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kaidah dasar. Oleh karena itu teman-teman sekalian, dari hadis ini kita bisa tangkap kalau hal yang syubhat masuk dalam hal yang diharamkan. Bahasan kita pada malam ini itu dimulai kalau yang pegang bukunya di halaman 161. Ada beberapa dosa besar yang tulis Syekh Muhammad rahimahullah. Mungkin ada 4 bab saya gabungkan jadi satu. Karena setelah saya telusuri dalilnya, sebenarnya hampir mirip satu sama yang lain. Kita akan jelaskan misalnya bermula daripada di halaman 161, masalah penjelasan tentang fitnah-fitnah atau sesuatu yang bisa berbahaya bagi orang dan syubhat bagi dia. Boleh nggak sih dia terlibat di dalamnya? Saya berpikir untuk langsung masuk ke dalil-dalilnya dulu, baru kemudian kita jelaskan lebih jauh. Diangkat di halaman 161 oleh Syekh Muhammad rahimahullah, dalil pertama, surah Al-Anfal ayat 25. Dan di sini beberapa dalil yang akan kita bacakan ke depan berhubungan dengan masalah syubhat pertumpahan darah. Baru kita masuk nanti ke syubhat-syubhat yang lain ya. Jadi kayak misalnya terjadinya keributan antara 2 orang, ya, sebenarnya kita tidak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Lalu hanya karena fanatisme, kesukuan, negara, keluarga, kita main bela saja siapa di antara mereka, walaupun kita tidak tahu dia benar atau salah. Itu berarti jerumuskan dirinya pada syubhat. Yang benar kita menahan diri kalau kita tidak tahu siapa benar, siapa salah. Atau memang kita punya ilmu dan hujah yang benar, lalu kita membela yang benar. Nah itu boleh. Nah di situ diangkat firman Allah SWT surah Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Takutlah kalian atau hati-hatilah kalian dari fitnah atau musibah yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Salah satu makna ayat ini, kalau ada orang zalim melakukan kezaliman, dia menumpahkan darah orang lain, dia mengambil harta orang lain, lalu kita sebenarnya dia kena melanggar, dia berarti sangat dekat dengan hukuman. Karena itu kan pelanggaran. Orang zalim sangat dekat dengan hukuman karena dia buat kemaksiatan, kan gitu. Kapan kita ikut-ikutan di situ? Syubhat bagi kita. Kayaknya nggak apa-apa deh, saya bela aja orang ini karena dia mungkin punya kekuasaan, karena dia punya harta, karena dia punya ini dan itu misalnya. Demi untuk mencari itu kita ikut-ikutan. Maka kita masuk dalam bab syubhat. Karena dia haram yang dia lakukan. Bagi kita syubhat, benar nggak sih? Mungkin kita coba cari alasan, mungkin dia ada benarnya untuk terlibat bersama dia misalnya. Maka jadi syubhat. Kalau dia kena hukuman, kita kena hukuman. Hanya karena kita terlibat dalam
syubhat berbentuk dukungan misalnya, apa saja dukungan kita berikan. Ini nanti teman-teman bisa tarik dalam semua lini kehidupan kita ya. Jadi nanti yang kita ingin titik beratkan benang merahnya adalah setiap sesuatu yang masih samar buat antum, jangan ikut-ikutan di situ. Jangan ikut-ikutan, karena masih babnya syubhat buat kita pribadi. Khawatirnya yang kita dukung itu justru orang yang salah. Jangan hanya terpengaruh karena masa, karena jabatan, karena harta, karena kekuatan, itu semua jangan terpengaruh. Karena semuanya nanti akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan semua akan dibuktikan siapa yang benar, siapa yang salah. Makin kita selamatkan diri kita dari syubhat itu, maka makin aman. Toh juga ajal akan datang dan kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dalil-dalil yang awal diangkat oleh beliau syubhat yang berhubungan dengan masalah pertumpahan darah. Ikut-ikutan kayak orang tawuran ya. Temannya yang berantem dia ikut-ikutan semua. Dia nggak tahu nih siapa yang benar, siapa yang salah. Terus kemudian dia terbunuh atau dia membunuh orang lain. Itu kan jadi masalah buat dia. Ya. Dia akan pasti kena bab syubhat di situ. Contohnya, di sini saya langsung pindah ke dalil selanjutnya yang diangkat oleh Syekh Muhammad rahimahullah, surah Al-An'am ayat 65. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Katakanlah, dialah Allah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepada kalian dari atas kalian atau di bawah kaki kalian, atau dia mencampurkan kalian dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kalian keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya. Dari ayat ini kita bisa lihat bahwasanya salah satu benang merah yang kita bisa ambil, kalau kita sengaja menjerumuskan diri kita pada sesuatu pertikaian, ya, keributan, maka Allah akan libatkan kita bersama mereka. Kapan kita sengaja berlepas diri, maka Allah juga akan selamatkan kita. Nanti kita akan masuk kepada rincian lebih detail ya, dalam masalah rumah tangga, dalam masalah persahabatan, dalam masalah pekerjaan. Cukup banyak syubhat-syubhat yang sebenarnya itu dalam bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita. Kapan kita bersabar, tidak libatkan diri lebih jauh, maka kita akan selamatkan agama dan kehormatan kita. Kita dengarkan dulu dalilnya, selanjutnya dari hadis Nabi SAW, dari Ibnu Amr. Dia mengatakan radhiyallahu anhu, kami bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan. Ketika kami singgah di sebuah tempat, di antara kami ada yang memperbaiki kemahnya, dan di antara kami ada yang berlomba memanah, dan ada di antara kami yang berada di atas tunggangannya. Lalu penyeru Rasulullah SAW berseru, hadirilah solat yang mengumpulkan atau as-salatul jami'ah. Biasanya Nabi SAW panggil ini untuk solat berjamaah, kemudian ada informasi penting yang akan Nabi SAW sampaikan. Kemudian kami berkumpul kepada Rasulullah SAW dan beliau mulai bersabda. Beliau mengatakan, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum wa inna ummatakum hadhihi ju'ila aqibatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha wa taji'ul fitnatu fayuraqqiqu ba'daha ba'dan وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه ومن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازئ فاضربوا عنق الآخر رواه مسلم. Terjemahannya, kata Nabi SAW setelah kumpulkan semua sahabat, beliau menyampaikan sebuah wasiat penting. Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku, kata Nabi SAW, melainkan kewajiban Allah bebankan untuknya atau padanya untuk menyampaikan dan menunjukkan umat kepada kebaikan yang dia ketahui untuk mereka. Dan memperingatkan mereka dari kejelekan yang dia ketahui untuk mereka. Semua nabi-nabi pasti sampaikan ini yang halal, ini yang haram, ini yang boleh, ini yang harus dikerjakan, ini yang tidak boleh dan ini tidak boleh dikerjakan. Sesungguhnya umat kalian ini, umat Islam, umat kita dijadikan keselamatannya pada awalnya.
Di masa Nabi SAW masih hidup, semuanya selamat. Karena setiap ada masalah, Nabi langsung pecahin. Wahyu langsung turun. Ada kesalahan, ada pertikaian, ada peperangan, ada musuh mau menyerang. Semuanya selesai di masa Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, dan akhirnya akan ditimpa ujian dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Nanti setelah saya meninggal, kata Nabi, mulailah umat ini terjerumus dalam banyak syubhat. Banyak perkara-perkara, gitu kan. Lalu Nabi bilang, akan datang satu fitnah, satu ujian, satu hal yang syubhat, nggak jelas bagi umat ini hukumnya, sehingga sebagian saling menaiki sebagian yang lainnya, yang sesudah akan menjadi sebagai fitnah yang lain terasa ringan. Maksudnya akan datang satu permasalahan di umat ini, lalu mereka bingung, ini boleh nggak sih hukumnya? Ya, mereka bingung gitu ya. Lalu kemudian mereka bilang, mungkin ini penyebab binasaku. Lalu datang lagi perkara setelahnya juga syubhat. Lalu kemudian dia mengatakan mungkin ini. Ya. Kemudian fitnah itu terangkat dan datang lagi fitnah yang lain. Seorang mukmin akan berkata mungkin ini atau ini yang boleh atau tidak boleh. Atau ini akan membinasakanku atau ini akan menyelamatkanku. Maka barang siapa yang suka di saat terjadi fitnah dan hal-hal syubhat di tengah-tengah kalian itu, dijauhkan dari neraka di akhirat nanti dan dimasukkan surga, hendaklah dia didatangi oleh kematiannya dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Maksudnya di saat ada terjadi syubhat, ada fitnah, jangan ikut-ikutan. Tetap fokus pada iman kalian, amal soleh kalian. Jangan ikut-ikutan dalam masalah-masalah seperti itu. Lalu katakan di sini, dan hendaklah dia mendatangi orang-orang yang Allah suka untuk didatangi kepadanya. Maksudnya dia berbakti pada orang tuanya, ya dia berbuat baik, mendatangi orang miskin, membantunya. Dia kerjakan saja ketaatan-ketaatan di masa-masa fitnah itu. Di masa-masa syubhat lagi tersebar banyak, dia tidak tahu yang mana harus dia kerjakan. Udah dia pilih saja perintah agama yang sudah jelas bagi dia. Dan barang siapa yang membaiat seorang imam, pemimpin sudah ada resmi, maka berikanlah kepadanya telapak tangan atau perjanjian dan buah hatinya atau sumpah yang murni. Dia tidak keluar dari pemimpin yang resmi. Dan taatilah dia selama dia mampu. Jika datang orang lain yang menyelisihi imam atau pemimpin tersebut, maka penggallah leher orang itu. Hadis riwayat Muslim. Saksi bahasan kita adalah akan datang memang di tengah-tengah umat ini banyak hal-hal yang syubhat, tidak jelas. Kita dipandu oleh Nabi SAW kesimpulan hadis yang panjang tadi, kembali kepada ajaran agama yang benar. Udah yang jelas aja dalilnya, kerjakan. Selesai. Jangan lagi ditambah dan dikurangi, dan jangan juga masuk kepada hal yang masih samar-samar. Kalau mau nanti bertemu dengan Allah hari kiamat, selamat dari neraka masuk surga, maka yang difokuskan, yang dibolehkan saja halal. Tinggalkan yang haram, jangan masuk kepada hal yang syubhat. Dalam riwayat Imam Muslim, riwayat yang lain Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan secara marfu, badiru bil amali fitanan ka qita'il laili mudlim, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Segeralah kalian dalam beramal amal soleh nanti. Ya, ini Nabi SAW mengingatkan sahabat dan juga mengingatkan kita terutama yang sudah tidak hidup semasa dengan Nabi. Nabi mengatakan segera saja fokus kepada amal-amal soleh sebelum muncul fitnah-fitnah, syubhat-syubhat yang tidak jelas bagi kalian. Kalian bingung mengambil keputusan yang mana, seperti potongan-potongan malam yang gelap. Sampai tiba di masa itu nanti, di mana seseorang pada pagi hari beriman, kemudian sore harinya sudah menjadi kafir. Atau sebaliknya, di sore hari dia beriman, besoknya pagi dia sudah menjadi kafir. Karena dia menjual agamanya demi sebuah bagian dari kepentingan dunia. Ini juga masalah syubhat yang lain ya. Artinya ada orang karena kepentingan dunianya, karena jabatan, karena harta, goyah imannya, akhirnya dia pagi harinya mukmin, sorenya jadi kafir. Gak masalah dia pindah agama, gak masalah melakukan kesyirikan, gak masalah melakukan penipuan, pembunuhan dan segala macam. Yang penting jabatan saya bertahan, harta saya bertahan dan seterusnya. Maka menjadi masalah buat dia. Atau dia sore hari mukmin, ya, kemudian paginya jadi kafir. Semua itu karena menjual akhiratnya demi untuk dunianya. Ini termasuk syubhat, kan gitu. Kemudian dalam riwayat lain yang mendorong kita di masa-masa syubhat dan fitnah sedang terjadi, kita fokus kepada yang diperintahkan saya dalam agama, walaupun berat di saat itu beribadah, tapi pastikan di saat kita berat beribadah di masa-masa seperti itu, maka pahalanya lebih banyak.
Sebagaimana dalil selanjutnya, hadis riwayat Muslim dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu secara marfu maksudnya sampai kepada Nabi SAW, al-ibadatu fil harji kahijrati ilayya. Ibadah dalam masa fitnah, dalam masa syubhat, banyak sekali aliran-aliran, banyak sekali pemahaman-pemahaman yang menyebar, banyak sekali pintu-pintu syubhat dan fitnah yang tersebut terbuka. Ya, bisa setiap saat orang melakukan perzinahan, pembunuhan, pencurian, banyak pintu-pintu dosa di masa kita luar biasa terbukanya pintu-pintu tersebut. Ya, siapa yang justru di saat itu fokus dalam beribadah, maka kata Nabi SAW, ibadah dalam masa fitnah dan kekacauan serta syubhat seperti pahalanya hijrah kepadaku. Di masa Nabi SAW hidup, kalau beliau masih hidup, ada orang yang datang ke Madinah, lalu tinggal bersama beliau, sholat bersama beliau, Jumat, sholat 5 waktu, berperang, belajar, ini pahalanya besar sekali. Maka Nabi SAW memastikan kita bisa dapat pahala itu walaupun kita tidak hidup di masa Nabi SAW, dengan cara justru di masa-masa syubhat sangat tersebar, ya, hukum-hukum agama sudah tidak dihiraukan atau tidak jelas bagi seseorang sehingga dia bisa saja terjerumus, maka di saat itulah, ya, kalau dia tetap fokus beribadah, maka dia pahalanya seperti hijrah. Mirip contoh-contoh kasus banyak ya. Misal ada beberapa ikhwah datang kepada saya mengatakan begini, Ustaz, kadang-kadang saya di kantor ini, ada tiba-tiba ditaruh di atas meja saya amplop, uang. Saya nggak tahu dari mana. Kalau saya tanya teman-teman yang memberikan kepada saya, udahlah terima, karena kami semua juga sini terima kok. Dia nggak tahu dari mana. Syubhat bukan? Syubhat. Di sini diuji, antum memilih, menerima atau tidak? Kalau antum menerima, berarti antum masuk dalam syubhat. Syubhat berarti haram. Kan gitu. Itu contohnya ya. Realitanya kalau kita dalam kehidupan sehari-hari sering begitu. Bahkan ada yang pernah mengatakan sama saya, Ustaz, waktu saya bilang jangan diterima. Karena antum tidak tahu uang dari mana. Mungkin uang korupsi, uang pencurian, pencucian uang dan segala macam. Dia bilang kalau saya tidak terima Ustaz, mungkin satu kantor musuhin saya. Enggak ada masalah. Orang mukmin hidup dengan keimanannya kepada Allah SWT. Yang penting ridho Tuhannya, bukan ridho manusia. Siapa yang mengejar ridho Allah dalam sebuah athar atau riwayat disebutkan, maka Allah akan buat hati manusia terjerum padanya. Tapi siapa yang mencari ridho manusia, dan itu adalah yang dimurkai oleh Allah, Allah akan balik keadaan nanti manusia akan membencinya. Ini contohnya, kan gitu. Salah satu contoh begitu. Nanti kita akan banyak masuk sebentar setelah saya baca beberapa dalil ini tentang masalah fitnah-fitnah. Ya, termasuk misalnya dalam masalah keluarga ada terjadi fitnah-fitnah ya. Seperti kalau fitnah keluarga itu durhakanya anak terhadap orang tua. Berapa banyak anak-anak yang tidak tahu, mungkin dia tahu ataupun dia tidak tahu hukumnya. Kalau dia telah durhaka pada orang tuanya, kadang-kadang dia tidak tahu. Kalau dia mengangkat suara depan ibunya atau dia membantah permintaan ibunya atau permintaan ayahnya, ini adalah dosa. Ada yang tahu lalu kemudian dia tetap terjerumus dengan membantah, bahkan sampai memukul orang tuanya, bahkan sampai membantah-bantah, sampai ada yang memenjarakan orang tuanya, ada yang mengadukan di pengadilan dan segala macam hal. Ada juga orang syubhat bagi dia. Boleh nggak sih saya tolak permintaan orang tua saya? Mirip dengan kasus sahabat yang pernah ayahnya datang ke rumahnya lalu minta uang. Dia lagi tidak ada. Kemudian istrinya yang ada. Lalu sang istri ini karena tahu ini mertuanya dikasih sama dia uang suaminya. Begitu suaminya pulang tanya. Lalu istrinya cerita, ayahnya tadi datang, ayah suaminya dan minta uang, lalu dikasih. Karena anak ini nggak terima, dia datang kepada Nabi SAW lalu mengatakannya Rasulullah, tadi ayah saya datang ambil uang di rumah saya tapi tanpa seizin saya nggak bisa terima. Maka Nabi SAW marah dengan dia. Lalu mengatakan, kamu dan hartamu milik ayahmu. Gitu kan? Tapi di sini bisa jadi syubhat bagi anak ini kan. Dia masih berpikir ini kan uang hasil keringat saya, masa ayah saya seenaknya mau ngambil? Kan bagi dia syubhat itu sebenarnya. Kalau dia fahami agama di saat itu dia akan aman. Agama mengatakan berikan sedekahkan hartamu apalagi kepada orang tua. Kita dan harta kita semua milik orang tua kita, misal contohnya. Itu kan bisa terjadi begitu. Berapa banyak juga orang tua terbaliknya tidak faham, dia masuk dalam hal syubhat, dia mendidik anak-anaknya dengan pertimbangan bahwasanya demi kebaikan anaknya tapi sebenarnya salah. Misalnya dia sengaja menjerumuskan anaknya pada perzinahan, pergaulan bebas, kemudian pendidikan-pendidikan yang jauh dari agama gitu kan. Dia perkenalkan semua kehidupan bebas pada anak-anaknya dengan alasan sudahlah nanti juga ada saatnya taubat, mumpung masih muda nikmati saja. Nah dia menjerumuskan anaknya pada dosa-dosa gitu kan. Dia tahu hukum maka lebih besar, itu berarti sudah haram. Dia tidak tahu hukum berarti syubhat bagi si orang tua. Harusnya dia tidak boleh ajarkan anaknya kalau dia tidak tahu. Itu boleh atau tidak kan gitu contoh. Begitu juga dengan masalah
saudara dengan saudaranya, sama ipar, sama sepupu, sama paman dan tante, banyak sekali. Contoh-contoh syubhat di sini yang kalau kita tidak tahu hukumnya maka jangan terlibat lebih jauh ya. Sama juga dengan berapa banyak teman-teman sekalian yang tidak disadari oleh orang. Begitu dia dirumuskan dirinya pada yang haram atau kita bicara syubhat saja, dia tidak tahu hukumnya. Ternyata itu dapat menghalangi rezeki buat dia. Mungkin dia pikir dirinya berbuat baik padahal sebenarnya tidak. Karena dia tidak tahu hukumnya. Oleh karena itu kalau mau melakukan satu kegiatan dan antum tidak tahu hukumnya, tanya dulu kepada seorang alim. Tanya, ini boleh nggak hukumnya? Kalau dia memastikan hukumnya boleh, oke, silahkan. Berarti antara kita dengan neraka ada si alim tadi yang bertanggung jawab. Tapi kalau kita tidak tahu hukumnya lalu kita sengaja terjerumus, ini berbahaya. Berapa banyak orang terharamkan dari pasangan hidup sampai umur sekian. Mohon maaf kalau ada di sini yang memang yang sebutulan bersamaan contohnya karena saya tidak menyinggung siapapun. Tapi ada orang sampai umur sekian belum nikah-nikah. Setiap kali melamar selalu gagal. Secara rasional dan teori agama, pernikahan perintah Allah. Harusnya mudah. Kenapa dia jadi sulit? Ada permasalahan ini. Kemudian juga ada orang sudah lama menikah, gak punya anak. Kenapa? Tujuan pernikahan asasnya adalah populasi manusia. Allah bilang dalam Al-Quran, yazra'ukum fih. Tujuan pernikahan salah satunya itu untuk memperbanyak populasi manusia. Kan gitu. Kenapa dia gak dapat anak? Ada masalah apa nih? Ada orang mungkin sudah lama bekerja, lalu kemudian tidak dapat rezeki. Sementara orang-orang yang mampu, selain dia cukup banyak yang dibukakan pintu rezekinya. Ada masalah apa? Saya subhanallah pada saat menelusuri kasus-kasus seperti ini teman-teman, saya bertemu dengan beberapa orang ikhwah. Secara penampilan luar biasa sebenarnya. Kita bisa bilang orang ini soleh. Orang itu soleha perempuannya. Banyak kasus begitu terjadi. Saya kadang-kadang bertanya-tanya. Orang itu kadang-kadang datang kepada saya dan ikhwah yang sampai menangis. Dia sudah lama menikah gak punya anak. Ada yang sudah lama melamar bolak-balik selalu ditolak gagal pernikahannya. Ada orang yang sudah lama bekerja, malah terlilit utang, bangkrut usahanya. Secara zahir, secara kacamata manusia ini orangnya baik-baik semua nih. Ya. Tapi subhanallah, setelah sekian tahun baru Allah buka. Ternyata orang-orang seperti ini terlalu banyak masuk di bab syubhat. Terlalu banyak. Jadi Allah bukain depan mata saya, ternyata orang itu punya pekerjaan, pekerjaannya dia curang di situ. Dia anggap dirinya benar, tapi dia menipu orang. Ya, dia manipulasi. Ini manipulasi itu sehingga akhirnya banyak hak orang yang tersangkut. Dari situ Allah haramkan rezekinya. Susah dapat jodoh, susah dapat anak. Karena semua ini sebenarnya mudah sekali untuk didapatkan. Menikah itu bukan sulit. Dapat anak itu bukan sulit karena itu memang Allah ciptakan kita untuk itu. Kan gitu. Allah ciptakan kita memang untuk berpasang-pasangan. Begitu Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, dalam surah Al-Hujurat, banyak dalam Al-Quran dijelaskan gitu kan untuk pernikahan. Pernikahan tujuan untuk punya anak. Kalau terharamkan berarti ada sesuatu masalahnya. Yang paling nyata adalah masuk kepada bab syubhat. Kalau bab haram umumnya orang tahu. Kalau syubhat ini jadi masalah. Jadi terharamkan luar biasa gitu. Ya.